Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dalam YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat puding regal teman-teman semua ya. Nih, puding regal 3 lapis teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah lihat video ini, jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-subscribe, dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video-video selanjutnya. Nah, kalau ada iklan jangan di-skip teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut untuk mengetahui bahan-bahan dari resep puding regal 3 lapis ini. Puding Marie Regal teman-teman semuanya, perpaduan dari coklat, margarin, puding margarin, dan juga puding regalnya yang sangat lembut teman-teman semua ya. Sangat enak untuk dinikmatin pada saat sore hari atau malam hari, teman ngeteh, coffee break, dan lain-lain. Ini juga bisa untuk dijual teman-teman semua ya. Ini kuenya bisa untuk dijual. Nah, ini dia penampakannya. Puding regal teman-teman semua, 3 lapis. Nah, kita masuk ke step yang awalnya. Di sini saya ada satu bungkus agar-agar, ada 7 sendok makan gula pasir, 600 ml air putih, dan biskuit regalnya 1 bungkus teman-teman semua ya. Cukup 4 step. Nah, step yang selanjutnya adalah kita susun biskuit Marie regalnya di bawah loyang. Saya memakai loyang bundar, seharusnya ini memakai loyang tulban, tapi loyang tulban saya nggak cukup untuk memasukkan biskuit Marie regalnya. Kita susun sampai dengan dia rapi, semua ketutup di bagian bawahnya dengan posisi yang bertuliskan Marie itu di posisi bawah teman-teman semua ya. Jadi pada saat nanti pudingnya kita balik, akan ada tulisannya di atasnya. Kita susun sampai dengan rapi, sampai semua bagian di bawahnya dasarnya tertutup. Ini dia sudah selesai. Kita menyusun Marie regalnya di bawah. Selanjutnya kita panaskan air sebanyak 650 ml ya teman-teman semua, yang kita campurkan dengan agar-agar 1 bungkus dan juga gula pasir 7 sendok makan. Ini tipsnya teman-teman semua ya, supaya agar-agar tetap bening pada saat kita memasukkan campuran gula dan agar-agar. Pastikan kalau airnya sudah mendidih dengan sempurna, lalu langsung kita masukkan campuran dari gula dan juga agar-agarnya. Kita aduk menggunakan whisk agar dia tidak menggumpal atau menggerindil. Lalu kalau sudah dia mendidih 1 kali aja, kita masak dengan api kecil, kita didihkan 1 kali aja. Kalau sudah dia belebek-belebek, langsung kita matikan. Itulah tipsnya supaya agar-agar di atasnya itu bening dan nggak butek. Dan dipastikan juga gunakan gula pasir yang putih teman-teman semua ya. Nah, setelah dia mendidih 1 kali, langsung kita matikan. Kita hilangkan dulu uap panasnya sebentar, kita aduk-aduk. Setelah agak dingin, lalu langsung kita siramkan di atas susunan dari Marie regalnya teman-teman semua ya. Kita siram secara perlahan, jangan di satu titik teman-temannya. Jadi menggunakan centong kita basahkan di seluruh Marie regalnya agar Marie regalnya tidak hancur dan juga tidak terburai atau terhambur teman-teman susunannya. Setelah itu kita dinginkan teman-teman semua, dan di step pelapisan yang kedua jangan terlalu set teman-temannya, cukup sampai atasnya mengeras dan bisa ditimpa. Lalu kita masukkan yang kedua. Nah, bahan-bahan di sini yang kedua adalah 5 butir kuning telur, ada 100 gram salted butter, saya menggunakan butter merek Holman teman-teman. Ada susu kental manis setengah kaleng susu kental manis putih, dan ada juga vanili atau perasa vanilinya teman-teman semua. Nah, ini kita masukkan dulu butternya ke dalam mangkuk untuk pencampurannya teman-teman semua ya. Untuk pencampurannya, lalu langsung kita masukkan semuanya bersama dengan susu kental manis. Kental manisnya kita masukkan. Lalu juga kita masukkan 5 butir kuning telurnya kita masukkan.
dan juga vanilinya kita masukkan, lalu kita aduk menggunakan whisk atau menggunakan garpu juga bisa, atau menggunakan sendok juga bisa, tergantung teman-teman semua punyanya apa di rumah. Jadi kalau masak tuh nggak usah harus plak keteplak merek dengan resep, persis dengan resep. Jadi kita bisa improvisasi yang ada di dapur apa. Jadi bisa nggak terhalang dengan apa kita nggak punya di dapur. Jadi kita kalau masak itu nggak usah terlalu plak keteplak sama resep. Jadi langsung bisa improvisasi sendiri. Misalnya kita nggak punya whisk bisa pakai garpu, nggak punya gilingnya bisa pakai botol. Pokoknya improvisasi lah di dapur itu, nggak harus punya ya teman-teman semua untuk membuat makanan yang lezat. Ini dia adonan yang lapisan marinya. Ini dia untuk cairannya, saya memakai 1 bungkus agar-agar, ada 6 sendok makan gula pasir dan 500 ml susu teman-teman semua. Saya memakai susu cair. Kalau teman-teman mau dipakai air putih juga bisa. Saya ini memakai susu, kebetulan ada stok susu di kulkas. Saya memakai susu, kita panaskan 500 ml air. Lalu kita tambahkan dengan 6 sendok makan gula pasir. Kita aduk rata. Kalau sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman nggak ada susu full cream yang cair di rumah, bisa menggunakan air putih biasa. Sekali lagi teman-teman, improvisasi. Jadi ada susu di kulkas, daripada nggak kepake, mending dipakai buat ini gitu ya teman-teman semua. Jadi kita nggak berpaku sama resep, asal nggak jauh-jauh banget. Nah ini adonan yang butter tadi kita masukkan 1 sentong adonan susu cairnya ke dalam adonan adonan kuning telurnya tadi dan juga margarinnya tadi. Tujuannya agar mau nyamakan suhunya, nggak kaget teman-teman. Jadi nggak kaget tuh, nggak menggerindil karena ada bagian kuning telurnya teman-teman semua ya. Ada kuning telurnya yang ada di adonan kuning tadi, supaya nggak kaget dan juga nggak menggerindil. Kita samakan dulu suhunya. Jadi dari susu panas itu kita masukkan ke mangkok, kita aduk-aduk sebanyak 2 centong, lalu itu kita sudah diaduk, lalu langsung kita masukkan ke dalam ke dalam susu cair yang masih dalam panci tadi. Kita aduk-aduk dengan menggunakan whisk teman-teman semua. Kalau nggak punya whisk pakai centong juga bisa. Kalau pakai centong aduknya agak cepat teman-teman, supaya nggak menggerindil juga tadi. Kita aduk cepat. Nanti lama-kelamaan adonannya akan mengental karena ada kandungan dari kutelnya, kuning telurnya tadi. Jadi membuat jadi mouse, jadi lembut, jadi enak, dan aroma margarinnya akan menutupi bau amis dari kuning telurnya dan juga vanilinya tadi teman-teman semua ya. Kalau teman-teman punya vanili yang perisa rasa susu, vanila juga bisa, atau mau vanili biasa juga bisa. Vanila cair atau vanila bean juga bisa, yang asli teman-teman, itu bakalan lebih harum lagi. Jadi kita aduk sampai dengan dia mengental dan mendidih dan blebek-blebek. Nah bagi teman-teman jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman semua untuk channel YouTube saya. Nah setelah dia mendidih tadi, kita angkat dulu dari kompor, kita biarkan dulu selama kurang lebih 15 menit agar uap panasnya hilang sambil diaduk-aduk. Setelah uap panasnya hilang, lalu langsung kita timpa adonan pertama tadi, yang lapisan bening tadi. Kita timpa pelan-pelan dengan adonan margarinnya tadi teman-teman semua ya, secara perlahan-lahan. Dan ingat tipsnya, pada saat kita menuang ini, adonan yang beningnya jangan sampai dia set banget atau keras banget, nanti dia akan terpisah teman-teman semua ya. Jadi kita pegang itu sudah ada lapisan keras di atasnya. Nah itu sudah kita bisa timpa dengan adonan kuningnya. Saya nggak masukkan kulkas teman-temannya, takut berembun, jadi saya pakai kipas angin aja. Jadi sambil saya memasukkan, lanjut ke step agar coklatnya, saya didihkan air untuk step ketiganya. Nah kita biarkan dulu sampai dengan dia set, tapi jangan set banget atau keras banget. Jadi sesambil aja, kita sambil nuang. Nanti setelah nuang kita masak lagi yang step berikutnya sambil kipas anginin agar ada lapisan keras di atasnya. Nah setelah itu lanjut ke step selanjutnya, itu lapisan coklatnya. Di sini saya ada agar-agar 1 bungkus warna coklat, ada gula pasir 9 sendok makan, ada 3 sendok makan coklat bubuk teman-teman semuanya, dan 650 ml air putih. Kita masak semuanya sampai dengan dia mendidih. Saya campur langsung teman-temannya antara gula pasir, coklat bubuk, dan juga bubuk agar-agarnya saya masak jadi satu.
Tuh, saya kotor, saya pakai apa? Pakai kaki mixer. Semua bisa dijadikan sesuatu ya di dapur ya teman-teman. Jangan terpaku dengan nggak punya. Misal kalau nggak punya oven, jangan terpaku, pinjam tetangga juga bisa coy. Ayo, bagi yang sudah ada iklannya jangan di skip teman-temannya, ditonton sampai habis atau nggak diklik lah, dibantu-bantu sedikit. Oke. Kita masak adonan coklatnya sampai dengan dia mendidih. Setelah dia mendidih, kita diamkan dulu 19 menit sambil aduk-aduk agar uap panasnya hilang. Setelah itu langsung kita timpa ke adonan yang kedua tadi. Pastikan di adonan yang kedua ini di atasnya sudah, bukan set teman-temannya, sudah ada adonan lapisan kerasnya. Jadi dengan perlahan-lahan supaya dia nggak bocor ke lapisan yang kedua, kita tuang secara perlahan. Apa itu namanya, adonan lapisan coklatnya. Kita tuang sampai dengan dia rata. Kita tuang sampai dengan rata. Nah, kita tuang. Nah, setelah itu kita dinginkan selama 1 sampai dengan 2 jam di dalam kulkas teman-teman semua ya, atau 1 malam juga bisa. Nah, ini dia jadinya, sudah set dia lapisan demi lapisannya. Setelah itu kita sisit pakai pisau dulu sekelilingnya supaya agar nggak ada yang nempel. Lalu itu kita balik teman-teman semua ya. Kita balik puding Marie Regalnya dengan 2 sisi piring. Dikeletok-letok dulu ya teman-teman agar adonannya pudingnya turun, tidak melengket di cetakan. Cilup. Bah, inilah hasilnya puding Marie Regalnya teman-teman semua ya. Baru kelihatan lapisan bening di atasnya aja. Mau jatuh. Lalu ini kita lihat tuh lapisannya ada 3 teman-teman semua ya. Nah, inilah hasilnya puding Marie Regal 3 lapis. Ada lapis susu, lapis coklat, lapis margarin, puding margarin, dan juga puding beningnya, puding Marie Regalnya. Ini cocok disajikan buat acara-acara teman-teman semuanya, sangat nikmat, sangat elegan juga. Nah, bagi teman-teman semua jangan lupa ya untuk di like, di komen, and di subscribe videonya, dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video-video selanjutnya yang akan saya upload di channel YouTube saya. Nah, enak bukan teman-teman semua? Sangat menggugah selera ini, rasanya manis bercampur manis lagi. Terima kasih sudah mampir. Akhirnya tahu betul kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.